Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami datang padamu pagi ini setelah kami memuji memuliakan nama-Mu. Itulah yang menjadi satu ungkapan syukur terima kasih kami kepadamu. Tuhan sudah memimpin, menyertai hari lepas hari di dalam kehidupan kami sepanjang tahun 2024 ini Tuhan. Sampai hari ini kami boleh ada di minggu terakhir di tahun 2024 ini. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Satu renungan firman Tuhan di minggu terakhir di tahun 2024 ini. Biarlah Tuhan menolong hamba-Mu yang sudah menyiapkan dan sebentar akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan juga menyiapkan hati untuk seluruh jemaat-Mu ketika pemberitaan firman ini disampaikan. Sehingga baik hamba-Mu yang mempersiapkan dan setiap jemaat-Mu yang datang dan mendengarkan renungan ini, kami sama-sama mendapat berkat dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita bersyukur ya, kita masih diberi anugerah kehidupan. Dan tidak hanya bersyukur kita diberi anugerah kehidupan, tetapi kita bersyukur kalau kita juga diberikan anugerah kesehatan. Ya, puji syukur kepada Tuhan. Mari kita akan bersama-sama merenungkan satu renungan firman Tuhan dengan tema rencana Allah tetap terlaksana. Ya, nats diambil dari Matius pasal yang kedua ayat 13 sampai dengan 23. Mari kita akan mulai dengan latar belakang dari Matius 2 ayat 13 sampai 23 ini. Kita tahu bahwa Herodes sangat marah ketika dia tahu bahwa dia sudah diperdaya oleh orang-orang Majus. Ya, kita tahu orang-orang Majus yang sudah berjumpa dengan bayi Yesus, dia pulang kembali ke negerinya melalui jalan lain. Ya, mereka tidak kembali kepada Raja Herodes. Kenapa? Karena malaikat Tuhan di dalam mimpi memberitahukan kepada mereka untuk mereka tidak kembali kepada Raja Herodes. Ya. Lalu di dalam latar belakang ini kita juga mau mengetahui begitu ya, bagaimana tentang kerajaan Israel setelah Salomo meninggal. Kita melihat bahwa setelah Salomo meninggal, kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua. Kerajaan Israel Utara ya dengan ibu kota Samaria, dia terdiri dari 10 suku dan dipimpin oleh seorang raja yang bernama Yerobeam. Lalu kerajaan selatan dengan ibu kota Yerusalem, ya, kerajaan selatan biasa suku ini disebut dengan suku Yehuda. Ya, dia berada dengan ibu kota Yerusalem begitu ya. Nah, kerajaan selatan ini terdiri dari dua suku, ya, suku Yehuda dan suku Benyamin gitu ya. Anak-anak daripada Rahel ya. Rajanya pada waktu itu adalah raja dari Israel Selatan ini adalah Rehabeam ya. Nah, kita setelah melihat latar belakang ini, kita juga perlu mengetahui latar belakang yang penting. Kenapa? Karena di sini kita mau melihat bahwa Matius memberikan tekanan bahwa Tuhan Yesus dan peristiwa kelahirannya itu dikaitkan dengan pembuangan Israel. Ya, pembuangan Israel Utara dan Israel Selatan ya, karena tadi kita lihat udah terpecah menjadi dua. Karena itu di sini Matius mengutip kitab Hosea 11 ayat 1. Boleh lanjut? Kitab Hosea ayat 1 begitu ya. Maaf, sebelumnya? Kitab Hosea ya. Jadi di dalam kitab Hosea 11 ayat 1 ini demikian firman Tuhan. Ketika Israel masih muda, ku kasihi dia dan dari Mesir ku panggil anakku itu. Jadi ayat 1 kitab Hosea ini mau menceritakan bahwa Allah menunjuk kepada sejarah Israel ketika mereka dibawa keluar dari Mesir untuk menjadi bangsa yang merdeka.
Ya, jadi kitab Hosea 11 ayat 1 ini kalau kita mau rangkum intisarinya, intinya memberitakan tentang sejarah Israel ketika mereka dibawa keluar dari Mesir. Siapa yang memimpin? Kita tahu Musa yang memimpin Israel keluar dari perbudakan Mesir. Menuju kemana? Menuju ke tanah Kanaan gitu ya. Dan kita tahu di dalam perkembangan selanjutnya, di tanah Kanaan Israel ini dia melupakan Allah. Dia tidak setia kepada Allah. Dia tidak taat kepada Allah. Dia menyembah Allah-Allah dan ilah-ilah orang Kanaan. Nah, karena itu kalau kita melihat di sini, Tuhan menghukum mereka dengan mengizinkan bangsa Asyur mengalahkan mereka. Mereka ditangkap, mereka dibuang ke Asyur. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini, inilah kitab Hosea. Dia menceritakan tentang alasan pembuangan Israel, di sini Israel utara ke Asyur. Ya. Jadi di sini kitab Hosea mau memandang bahwa dosalah yang menyebabkan Israel utara itu jatuh ke dalam pembuangan. Ya. Itu di latar belakang kita mau melihat ya, ini loh gitu ya. Si Matius mengutip kitab Hosea dan apa sih maksud kitab Hosea itu. Lalu kita juga melihat di sini Matius itu mengutip kitab perjanjian lama yang lain, yaitu kitab Yeremia. Bisa lanjut? Kitab Yeremia yaitu ada di dalam Yeremia pasal 31 ayat yang ke-15. Di situ firman Tuhan berfirman demikian. Beginilah firman Tuhan, dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Dia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Lalu kita mau tahu siapa Rahel itu? Rahel adalah salah satu dari istri Yakub, ya. Dan Rahel mempunyai 2 anak. Jadi dia adalah ibu dari Yusuf dan Benyamin, ya. Dan kita perlu juga ingat bahwa suku Yusuf ini ada di Israel Utara, ya. Sedangkan Benyamin ini ada di suku Yehuda, Israel Selatan. Jadi ketika Rahel menangisi, ini menangisi keseluruhan Israel Utara dan Israel Selatan, satu kesatuan gitu ya. Nah, jadi ketika Rahel ini dikatakan menangisi anak-anaknya, inilah melambangkan Israel yang menangisi anak-anaknya yang dibawa ke dalam pembuangan gitu ya. Nah, itu yang kita mau melihat dari latar belakang kitab Matius 2 ayat 13 sampai 23 tadi begitu ya. Nah, sekarang kita mau masuk di dalam pendahuluan dari apa yang menjadi tema kita, yaitu tema kita adalah rencana Allah tetap terlaksana gitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang bapak di dalam perjalanan bisnisnya ke suatu kota, dia menggunakan pesawat terbang dengan jam keberangkatannya pada pagi hari gitu ya. Nah, apa mau dikata, ternyata si bapak ini terlambat bangunnya sehingga dia ketinggalan pesawat tersebut. Ya, pesawatnya udah terbang. Apa yang terjadi? Ternyata pesawat yang seharusnya bapak itu tumpang itu mengalami musibah. Ya, jadi dalam perjalanannya pesawat itu mengalami musibah dan menyebabkan semua penumpangnya meninggal dunia pada pagi tersebut. Ya. Dan si bapak selamat dari musibah tersebut. Nah, malam harinya si bapak ini menghadiri pernikahan dari keponakannya. Ya, ada resepsi pernikahan. Si bapak hadir dalam resepsi pernikahan tersebut gitu ya. Dan pulang dari resepsi pernikahan tersebut, si bapak meninggal dunia karena serangan jantung. Ya, jadi kita melihat di sini bahwa seperti dalam rencana tema kita, rencana Allah tetap terlaksana begitu ya. Dan kalau kita melihat kejadian ini, kita melihat dalam rencana Allah, si bapak tersebut memang harus meninggal pada hari itu ya. Kalau meskipun dia selamat dari musibah pada pagi harinya, tetapi pada malam harinya dia meninggal karena serangan jantung ya. Jadi itulah yang kita melihat ya, rencana Allah itu tetap terlaksana bagi bapak ini ya. Dia harus memang meninggal pada hari itu.
Lalu kita mau melihat di dalam isi dari renungan firman Tuhan pagi ini. Ya, boleh kita lanjut? Kita akan melihat bahwa yang pertama begitu ya. Kita melihat ayat 13 sampai dengan ayat 15. Ini mengenai penyingkiran ke Mesir gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti kita tahu bahwa Matius 2 ayat 13 sampai 23 ini memberitakan tentang kisah-kisah setelah kelahiran Kristus. Dan menariknya, di mana di dalam setiap peristiwa itu ada penggenapan terhadap nubuat di dalam perjanjian lama. Ada penggenapan terhadap perkataan, ada firman di dalam perjanjian lama. Ya, menarik begitu ya. Mari kita mau melihat ya hal-hal nubuatannya. Ya, kita melihat ayat 13-15 ini, kita lihat ya. Kita tadi lihat ayat 13 sampai dengan 15. Setelah malaikat memberitahukan kepada Yusuf tentang rencana Herodes yang ingin membunuh bayi Yesus, maka Yusuf membawa bayi Yesus keluar dari Betlehem ke Mesir untuk menyelamatkannya dari rencana pembunuhan Raja Herodes tersebut. Ya, jadi kita lihat Yusuf dan keluarganya termasuk bayi Yesus tinggal di Mesir sampai Herodes meninggal, sampai Herodes mati. Dan hal itu dikatakan di dalam kitab Matius 2 ayat 15. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku itu. Ya, jadi kita lihat bahwa Matius 2 ayat 15 ini merupakan penggenapan nubuat dari kitab Hosea 11 ayat 1 yang tadi kita sudah melihat di dalam latar belakang dari kitab ini begitu ya. Nah, kita melihat larinya Kristus ke Mesir dan dia kembali dari Mesir, itulah yang menggenapi nubuat Hosea 11 ayat 2 ya. Kita lihat Hosea 11 ayat 2. Apa bacaannya saya bacain. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia. Dan dari Mesir, kupanggil anakku itu. Ya, ada kata dari Mesir. Ya. Lalu ayat yang kedua, makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Ini tadi kita sudah bahas. Bagaimana latar belakang daripada kitab Hosea yang menyatakan alasan kenapa terjadi pembuangan ya terhadap bangsa Israel karena dosa-dosa mereka gitu ya. Nah, tadi kita lihat. Nah, yang menarik yang kita mau tekankan di sini adalah kitab Hosea pasal 11 ayat 1 ini menceritakan, tadi dibilang menceritakan bahwa Allah menunjuk kepada sejarah Israel ketika mereka dibawa keluar dari Mesir untuk menjadi bangsa yang merdeka ya. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian lihat bisa melihat di kitab Keluaran pasal 3 begitu ya. Nah, di sini yang menarik. Kenapa? Ya, kita melihat dari Hosea 11 ayat 1. Ya, itu dibilang Allah mengutus Musa untuk membawa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Itu Hosea 11 ayat 1. Di dalam Matius pasal 2 ayat 15 kita lihat ya ayat yang sama karena si Matius mengutip Hosea 11 ayat 1 ini. Jadi kita lihat di sini Allah mengutus Yesus Kristus untuk membawa, ini udah perjanjian baru, Yesusnya udah lahir. Jadi bukan lagi satu suku, bukan lagi Israel. Tetapi seluruh umat manusia keluar dari perbudakan dosa. Dengan cara apa? Dia mati di kayu salib menanggung dosa-dosa umat manusia. Dan itulah keselamatan Allah bagi kita. Orang yang berdosa dan kita ketika percaya kita akan beroleh anugerah keselamatannya. Jadi kita lihat di sini Musa, kita ingat Musa, kita lihat ya. Menarik ketika saya menyiapkan akan renungan firman Tuhan pagi ini. Musa kita tahu dari kecil setelah disapi oleh ibunya, dia tinggal di istana Raja Firaun. Karena putri Raja Firaun mengadopsi, mengangkat Musa menjadi anak angkatnya. Jadi dia tinggal tuh di istana Raja Firaun. Lalu kita tahu dalam perkembangannya dia membunuh salah satu tentara Mesir ya karena dia mau membela orang
Israel yang dipukul di dalam kerja paksa gitu ya. Nah, lalu karena ketakutan nih, ketahuan nih si Musa, dia lari nih. Dia melarikan diri menuju ke tanah Median. Ya, di situ dia menikah dengan putri Imam Yitro begitu ya, 40 tahun di sana. Nah, ini menarik. Kenapa? Setelah dia 40 tahun di tanah Median, Allah panggil dia, mengutus dia balik. Nih lihat, balik kemana? Ke Mesir. Buat apa? Bawa umatku Israel keluar dari perbudakan Mesir. Nah, ini loh menarik ya. Kalau di dalam perjanjian baru kita lihat dari Nazaret ya, menggenapkan nubuat lahirnya Yesus Kristus di Bethlehem. Yesus lahir di Bethlehem. Waktu Yesus lahir di Bethlehem ini kita lihat Raja Herodes memerintahkan pembunuhan anak-anak di bawah umur 2 tahun ya. Menyingkirlah Yesus, lihat nih, menyingkir Yesus keluar dari Mesir. Nah, pada waktu Yesus keluar dari Mesir dikatakan tadi kita baca di ayat 13 sampai 15 tadi, dipanggil lagi keluar dari Mesir itu. Lihat, udah di situ menyingkir ke Mesir, Yesus dipanggil, dan bayi Yesus kembali. Tujuannya apa? Tadi ya, karena Yesus Kristus dipanggil, ya Allah mengutus dia untuk membawa siapa? Bukan lagi Israel, tetapi umat manusia ya, seluruh umat ya. Jadi kalau di perjanjian lama hanya satu suku umat Israel, tetapi perjanjian baru Yesus yang diutus untuk apa? Membawa umat manusia, melepaskannya dari perbudakan dosa. Caranya tadi Yesus harus lahir untuk mati begitu ya. Menyelamatkan kita manusia berdua. Menarik bukan? Nah, karena dari situ kita melihat. Jadi di sini kita melihat penulis Injil Matius mengkaitkan nubuat tentang Tuhan Yesus dan peristiwa kelahirannya itu dengan pembuangan. Karena Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat yang mengakhiri periode pembuangan melalui kedatangannya untuk mati di kayu salib, menebus umatnya yang sedang dalam pembuangan ya, pembuangan yang dalam dosa ya. Nah, menarik juga begitu ya, yang membedakan di sini kalau kita perhatikan, Musa ini dikenal sebagai tokoh pemimpin umat Israel yang besar, yang megah, yang masyhur begitu ya. Nah, Matius tidak ingin kita sebagai pembacanya melihat Kristus seperti kita melihat Musa sebagai tokoh yang besar, tidak. Matius ingin kita melihat Yesus sebagai pemimpin yang datang di dalam segala kesederhanaannya, lahir di kandang binatang begitu ya. Jadi pemimpin yang datang di dalam kesederhanaannya untuk menebus umatnya yang tidak berarti dan sedang dalam kelemahan. Itulah yang luar biasa ya. Sampai di sini kita melihat kembali. Tema kita adalah rencana Allah tetap terlaksana. Kita melihat di sini ya, jadi rencana Allah untuk keselamatan manusia itu tetap terlaksana. Meskipun kita lihat Herodes, raja yang sangat berkuasa pada waktu itu ya, dia memakai begitu banyak cara-cara licik ya. Kita tahu dia suruh itu orang-orang Majus, kalau sudah ketemu bayi Yesus kasih tahu saya mau memberikan hadiah. Padahal dia mau membunuh bayi Yesus. Lalu ketika dia marah ketika ini orang-orang Majus tidak datang kepada dia memberitahu di mana bayi Yesus, lalu dia mengadakan pembunuhan terhadap anak-anak di bawah umur 2 tahun di Bethlehem untuk menyingkirkan bayi Yesus. Kita lihat ya, ketika ini semua terjadi, raja yang begitu hebat berkuasa begitu ya, tidak bisa untuk apa? Menggenapkan rencana Allah yang sudah Allah rencanakan. Tidak ada apapun dan siapapun yang bisa menggagalkan rencana Allah. Ya, amin. Itulah yang kita bisa lihat dari poin yang pertama gitu ya. Ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita akan masuk di dalam poin yang kedua. Ayat 16 sampai dengan ayat 18. Ini mengenai pembunuhan anak-anak di Bethlehem ya. Nah, menarik juga ya, ketika saya mempersiapkan renungan ini, saya juga melihat satu luar biasa ya, penggenapan dari nubuat dalam perjanjian lama di dalam perjanjian baru begitu ya. Nah, di sini kita melihat bahwa penulis Injil Matius itu membandingkan kisah pembunuhan bayi dengan peristiwa serupa di kitab Keluaran 1 ayat 2 ya.
Nah, di mana Yesus sebagai Musa yang selamat dari pembantaian dan ini Yesus sebagai Musa yang selamat dari pembantaian dan Raja Herodes sebagai Firaun yang kejam. Jadi kita mau melihat, kita ingat ya, waktu si Musa lahir begitu ya, itu ada perintah dari Raja Firaun. Ini Musa di Mesir ya. Pada waktu Musa lahir itu ada apa? Ada satu perintah dari Raja Firaun. Perintahnya apa? Setiap anak-anak sama seperti di bawah umur 2 tahun, dia harus, anak laki-laki ya, harus anak-anak laki-laki orang Israel ya. Itu harus dibuang ke Sungai Nil. Jadi waktu Musa lahir ini ada perintah dari Raja Herodes begitu ya, menarik bukan? Nah, kita tahu bahwa di dalam kita nggak melihat jauh-jauh ya apa tujuan si Raja Herodes, apa tujuan Firaun begitu ya. Kita nggak membahas itu. Tetapi yang kita mau kaitkan pada waktu si Musa lahir itu ada perintah dari Raja Firaun untuk anak-anak laki-laki orang Israel harus dibuang ke Sungai Nil. Nah, ini menangislah ibu-ibu Israel di Mesir pada waktu itu, anak-anak mereka dibuang ke Sungai Nil ya, ratapan, tangisan begitu ya. Nah, ini loh yang mau diparalelkan, mau digambarkan ketika terjadi pembunuhan yang diperintahkan oleh Raja Herodes kepada bayi-bayi di Bethlehem, bayi-bayi yang usianya di bawah 2 tahun ini. Keparalelan ya, ini yang mau digambarkan, karena itu dibilang Yesus sebagai Musa yang selamat dan Raja Herodes sebagai Firaun yang kejam. Menarik bukan? Jadi kita melihat di sini bahwa tangisan penduduk Bethlehem nih sebenarnya di dalam Matius itu dapat diparalelkan dengan tangisan ibu-ibu Israel di Mesir. Ketika ada perintah Raja Firaun, Raja Mesir, tentara Mesir yang membunuh bayi laki-laki mereka. Tapi Musa diluputkan, lihat, Musa diluputkan, Musa selamat. Yesus Kristus juga selamat gitu ya. Nah, menarik. Tetapi ada tetapinya. Seperti kita tahu di dalam latar belakang tadi bahwa penulis Injil Matius ini mau memberikan tekanannya bukan kepada hal itu begitu ya. Tetapi di sini penulis Injil Matius mau memberikan penekanannya bahwa Tuhan Yesus dan peristiwa kelahirannya itu adalah penggenapan nubuat tentang pembuangan Israel. Jadi dia maunya nih, penulis Injil Matius ini mau menekankan bahwa Tuhan Yesus dan peristiwa kelahirannya itu penggenapannya adalah nubuat tentang pembuangan Israel. Karena itulah kita melihat lagi Matius mengutip kitab Yeremia 31 ayat 15 ya, yang isinya sama gitu ya. Terdengar di ayat Matius 2 ayat 18 dikatakan, terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi ya. Tadi di latar belakang kita sudah lihat, Rahel adalah salah satu dari istri Yakub. Dia punya 2 anak ya. Tadi Yusuf dan Benyamin ya. Nah, tadi kita juga udah tahu bahwa dia melambangkan, Rahel yang menangis ini melambangkan Israel, ibu-ibu Israel yang menangisi anak-anak dibawa anak-anak mereka yang dibawa ke dalam pembuangan gitu ya. Nah ini ketika melihat ini, kalau Rahel adalah salah seorang istri Yakub, dia punya anak Yusuf dan Benyamin. Kita lihat tadi sudah kita lihat di dalam latar belakang, Yusuf ada di Israel Utara, suku di Israel Utara. Benyamin termasuk suku Israel Selatan, Yehuda dan Benyamin. Nah ini menarik. Nah ini yang mau digambarkan oleh penulis Injil Matius. Jadi intinya melalui kitab Yeremia ya, jadi melalui kutipan dari kitab Yeremia, pembunuhan anak-anak di Bethlehem tadi itu dihubungkanlah dengan peristiwa pembuangan di Babel. Itu yang mau ditekankan oleh Matius di dalam perjanjian lama ini ya. Nah, menarik, kita lanjut. Kita melihat di sini Yeremia mencatat bahwa Rahel di dalam kuburnya di Bethlehem
malah menangisi anak-anaknya yang harus mengalami pembuangan gitu ya. Rahel, ini Rahel di dalam kubur loh. Ya Rahel yang seharusnya ditangisi anak-anaknya malah sekarang menangisi anak-anaknya dari dalam kuburannya di Bethlehem. Ini mau menunjukkan apa begitu ya? Ini mau menunjukkan, Yeremia mau menekankan di sini, ternyata orang-orang Israel di dalam pembuangan itu begitu sangat menderita. Sehingga di sini dikatakan keadaan mereka seolah-olah ya itu lebih sengsara dari orang mati. Karena begitu menderitanya, begitu tidak enaknya ya orang-orang Israel di dalam pembuangan ini ya. Tetapi ada tetapinya. Kitab Yeremia ini mengatakan ya janji pemulihan Allah. Dikatakan kalau orang-orang Israel ini berbalik dan kembali kepadaku, kata Allah, maka aku akan memulihkan keadaan mereka. Kita melihat di sini, ini loh tindakan kasih Allah. Di tengah dia menghukum orang-orang Israel yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang sudah dihukum masuk ke dalam pembuangan. Tetapi di tengah hukuman itu tetap ada kasihnya. Ya, seperti kasih seorang bapak kepada anaknya, kasih bapak kepada anaknya. Amin. Itu yang kita mau melihat di dalam ayat 16 sampai 18 tadi. Ya, kita lanjut ini. Nah, oke, kita lanjut. Ayat yang terakhir, ayat 19 sampai ayat 28. Ini lebih menarik ya ketika saya melihat wah ini penggenapan dari nubuat-nubuat di dalam perjanjian lama begitu ya. Nah ayat 19 sampai 23 intinya begini. Setelah Raja Herodes Agung ya, jadi Raja Herodes yang bunuh bayi-bayi di Bethlehem itu Raja Herodes Agung. Jadi setelah Raja Herodes Agung ini memerintahkan pembunuhan terhadap anak-anak di bawah usia 2 tahun di Bethlehem ya. Setelah Raja Herodes ini mati begitu telah meninggal, kita lihat Yusuf dan Maria membawa bayi Yesus kembali dari Mesir. Ini ayat 19 sampai 23 ya. Kebenaran firman Tuhan mengatakan, jadi setelah Raja Herodes Agung yang memerintahkan pembunuhan terhadap anak-anak di bawah usia 2 tahun di Bethlehem sudah mati, Yusuf dan Maria membawa bayi Yesus kembali dari Mesir katanya ke Israel. Kembali lagi kemana Israelnya? Ke kota asal mereka yang namanya Nazaret dan yang ada di Galilea. Menarik kan? Nah karena si Yesus ini dibesarkan di Nazaret, makanya Yesus Kristus ini dikenal sebagai Yesus dari Nazaret. Yesus orang Nazaret seperti yang kita lihat dari Matius 2 ayat 23. Karena inilah Matius 23 ayat 20 Matius 2 ayat 23 di sini makanya dikatakan Matius 2 ayat 23 ini menggenapkan apa yang menjadi nubuatan dari Nabi Yesaya. Ya, khususnya Yesaya 11 ayat 1. Menarik ya. Jadi ada kaitan ya. Ada firman Tuhan, janji Tuhan, nubuatan Tuhan, tetapi ada penggenapannya. Ya jadi Matius 2 ayat 23 ini menggenapkan apa yang menjadi nubuatan dari Nabi Yesaya. Dalam Yesaya 11 ayat 1 ya di sana dikatakan Yesaya 11 ayat 1 ya saya bacakan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ya, ketika saya melihat tafsiran di dalam versi bahasa Inggris dari NIV, ternyata yang dimaksud tunas akan berbuah ini versi Inggris ya, bahasa Inggris dari terjemahan NIV, New International Version itu dikatakan ternyata kata Ibrani netzer atau tunas ini itu merupakan akar kata dari Bethlehem. Luar biasa kan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi itulah penggenapannya ya luar biasa. Jadi tapi ada tapinya ya. Sebutan sebagai orang Nazaret di sini ya, ternyata membuat Yesus itu diremehkan. Kenapa? Karena Nazaret itu terletak di Galilea dan Galilea ini merupakan wilayah dari bangsa-bangsa lain. Kita bisa lihat dari Matius 4 ayat 15. Bisa lanjut?
Nah, sebutan sebagai orang Nazaret membuat Yesus tidak hanya diremehkan, tetapi dia juga dianggap tidak layak menjadi tokoh agama. Ya, kita bisa melihat itu dari perkataan Natanael kepada Filipus yang bernada mengejek, ya, di dalam Yohanes 1 ayat 46. Di situ dikatakan, kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ya, tapi kemudian dikatakan, setelah Natanael bertemu langsung dengan Tuhan Yesus, barulah Natanael mempercayai dan mengikut Yesus. Nah, itulah pada masa itu Yesus dari Nazaret dianggap diremehkan, ya, direndahkan, dihina. Ya. Dan kita mesti ingat juga pada waktu Tuhan Yesus disalib, ya, itu Yohanes 19 ayat 19, ya, kembar Yohanes 19 ayat 19. Pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, Pontius Pilatus memerintahkan agar di kayu salib dipasang tulisan, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Ini sebenarnya pelecehan, ya, penghinaan kepada Yesus Kristus sebagai orang Nazaret. Ya. Nah, sampai di sini kita melihat Tuhan Yesus itu anak Allah datang dari surga, gitu ya. Dia rela merendahkan dirinya, lahir di kandang binatang. Untuk apa? Dia lihat, menyamakan dirinya dengan kita manusia berdosa, mengalami keadaan rendah, ya, untuk bisa sama dengan umat manusia. Kita lihat malah dia direndahkan oleh umatnya, ya, hanya karena asalnya berasal dari Nazaret, ya. Nah, ada yang menarik juga. Kenapa? Ternyata kitab Yesaya 11 ayat 1 ini selain selain menyatakan akan kedatangan Yesus yang kedua kalinya, tetapi dalam kaitan kita dengan bahwa rencana Allah tetap terlaksana, ternyata kitab Yesaya 11 ayat 1 ini dia menubuatkan bahwa Yesus Kristus itu sebagai Raja Damai yang mendamaikan. Artinya dia datang juga untuk memulihkan keadaan kita nih orang berdosa. Ya, bahwa kematian Yesus Kristus di kayu salib itu mendamaikan hubungan kita dengan Allah. Jadi kita manusia berdosa, Allah kudus. Kita enggak bisa nih ada dosa. Tetapi dengan kematian Yesus Kristus, dengan darah Yesus Kristus, maka kita diperdamaikan. Ya, kita dipulihkan hubungan kita dengan Allah. Nah, amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai di sini kita sudah selesai, ya. Saya sudah selesai memberitakan tentang Matius 2 ayat 13 sampai dengan 23 ini. Lalu apa maknanya buat kita? Ketika saat ini kita mau masuk di akhir tahun, ya, kita mau meninggalkan tahun 2024 ini. Mari coba kita merenungkan sejenak dari apa yang sudah kita sama-sama belajar dari renungan ini. Menarik, kenapa? Satu, tema kita adalah rencana Allah tetap terlaksana, gitu ya. Rencana Allah tetap terlaksana. Poin yang pertama kita mau melihat di sini, kita bersyukur untuk rencana keselamatan Allah bagi kita nih orang berdosa, manusia berdosa. Kita bersyukur, ya. Dan kita tidak hanya bersyukur untuk rencana keselamatan Allah bagi kita orang berdosa, tetapi kita juga bersyukur. Kenapa? Karena kita sudah masuk di dalam rencana keselamatan Allah tersebut. Kita sudah masuk, artinya kita sudah dilepaskan dari perbudakan dosa. Ya, kita sudah dilepas, kita sudah dibenarkan oleh Allah. Kita sudah menjadi anaknya. Ini kita bersyukur, ya. Nah, tugas kita tidak hanya berhenti bersyukur, begitu ya. Kita tidak hanya berhenti bersyukur, tetapi kita punya tugas tanggung jawab. Apa? Memberitakan keselamatan ini kepada orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang masih ada di luar rencana keselamatan yang sudah Allah tetapkan, ya. Itulah menjadi tugas dan tanggung jawab kita, ya. Lalu apa? Hal yang kedua yang kita boleh belajar di sini. Seperti Musa memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan dosa menuju ke tanah Kanaan, ya. Begitu juga Tuhan memimpin hari lepas hari kehidupan kita, ya,
di tahun 2024 ini sampai hari ini kita bisa ada di minggu terakhir di tahun 2024 ini. Ya, itulah Tuhan yang memimpin menyertai. Tetapi dalam perjalanan kita dari awal Januari 2024 sampai hari ini minggu terakhir 2024, tentunya tidak mulus. Ada suka, ada duka gitu ya. Ada masalah, ada persoalan. Tetapi di tengah-tengah masalah yang ada, tetap ada pertolongan Tuhan. Amin. Lalu di dalam hari lepas hari perjalanan hidup kita di tahun 2024 ini, kadang kita gagal melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita, ya. Kita tidak taat kepada Allah. Tetapi kita lihat Allah dengan sabar membimbing, mengarahkan kita kembali supaya kita kembali kepada rencana yang menjadi kehendaknya. Amin ya. Begitu luar biasa Allah. Ya, kenapa? Di tengah-tengah kesalahan yang kita perbuat, di tengah-tengah ketidaktaatan kita, tetapi tetap ada kasih-Nya. Seperti kasih seorang bapak kepada anaknya. Dan lewat itu hubungan kita dipulihkan, ya. Dia kembali memulihkan relasi kita dengan Bapa di surga. Amin. Nah, lalu kita juga diingatkan apa? Allah memimpin kita hari lepas hari kita, ya, seperti Musa memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju ke mana? Tanah Kanaan. Jadi ketika Allah memimpin hari lepas hari kita, ya, di dalam kehidupan kita dari awal Januari sampai kita sebentar lagi masuki mengakhiri tahun ini, di dalam penyertaan Allah itu kita diingatkan Allah memimpin ini sampai kemana. Jadi penyertaan pimpinan Allah dalam hari lepas hari hidup kita menujunya kemana pimpinannya? Surga. Tanah Kanaan menuju kepada surga. Akhir kehidupan kita bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Dan menariknya, ya, ketika Allah memimpin hari lepas hari kita dari awal Januari sampai sekarang mau memasuki tahun 2024, tidak berhenti sampai di situ saja. Karena penyertaan Allah, pimpinan Allah dalam hidup kita terus menerus sampai Allah memanggil kita masuk ke tempat perhentian yang terakhir, yaitu surga mulia, keselamatan kekal bersama Allah di surga. Amin. Ya, nah karena itu kita diingatkan, kenapa? Ingat, ketika kita akan mengakhiri tahun 2024 ini, penyertaan Allah tidak hanya sampai tahun 2024 loh, ya, tidak hanya juga sampai tahun 2025 begitu ya, tetapi penyertaan Allah terus menerus memimpin menyertai kita sampai akhir kehidupan kita. Karena itu ketika kita sebentar lagi akan masuk di tahun 2025 begitu ya, mari kita memasukinya dengan terus ya berpegang pada Tuhan dan janjinya. Amin. Amin. Mari sebagai penutup kita akan baca bersama-sama menutup renungan ini. Kita akan baca bersama-sama dari Ulangan 31 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama menutup renungan pagi hari ini. Ulangan 31 ayat 8 demikian firman Tuhan. 1, 3. Sebab Tuhan, kita baca pelan-pelan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan juga Dia tidak akan meninggalkan engkau. Jadi janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan di akhir tahun ini yang boleh mengingatkan kami bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hari lepas hari kami Tuhan.
Dan penyertaan Tuhan tidak hanya sampai di tahun 2024 atau ketika kami akan memasuki tahun 2025 ini. Tapi kami diingatkan bahwa penyertaan-Mu sampai Tuhan memanggil kami masuk dalam perhentian yang indah bersama-Mu di surga. Biarlah itu meneguhkan iman kami ketika kami akan memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Kami diingatkan bahwa janji penyertaan-Mu ya dan amin selama-lamanya dalam hidup kami. Sehingga kami boleh memasuki tahun 2025 ini dengan satu kepastian, Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kami semua. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan merespon firman Tuhan dengan membacakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dulu papa saya sering bicara sebelum dia percaya Tuhan, man proposes but God disposes. Manusia bisa merencanakan, tetapi akhirnya Tuhan yang menentukan. Itu kalimat, frase, ungkapan yang sangat besar, baik orang yang sudah percaya, bahkan orang yang belum percaya Tuhan. Mari kita tetap melaksanakan tugas tanggung jawab kita sebaik-baiknya dalam perencanaan. Walaupun tahun 2024 mungkin ada yang tidak sesuai dengan rencana Bapak Ibu Saudara, tidak sesuai dengan apa yang saya rencanakan juga, tapi kita percaya bahwa setiap hal yang terjadi dalam hidup kita selalu ada campur tangan Tuhan. Jadi kita tetap bersuka cita, kalau tidak terjadi memang itu bukan yang Tuhan kehendaki. Kalau itu terjadi, kita mesti ingat itu adalah campur tangan Tuhan, karena rencana saudara dan saya sinkron dengan apa yang Tuhan rencanakan. Kayak firman Tuhan mengingatkan kita melalui peristiwa-peristiwa Natal yang kita peringati juga hari ini. Kita akan menaikkan satu pujian untuk mengingatkan saudara dan saya bahwa kehendak Tuhanlah yang seharusnya boleh terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita naikkan bait pertama dan bait yang terakhir, lalu kita akhiri di dalam doa syukur. Nyatakanlah kehendak-Mu ya Tuhan di dalam hatiku, nyatakanlah ya Tuhan Yesus, tenangkanlah jiwaku. Nyatakan kehendak-Mu di dalam hatiku, nyatakanlah ya Yesus.
nyatakan kehendak-Mu, nyatakan kehendak-Mu. Hatiku milikmu, nyatakanlah ya Yesus, pimpinlah hidupku. Kehendak-Mu nyatakan, kehendak-Mu, oh nyatakanlah di dalam hatiku. Ku berserah, ku percaya, nyatakanlah Tuhan. Refnya sekali lagi, kehendak-Mu, kehendak-Mu, oh nyatakanlah di dalam hatiku. Ku berserah, ku percaya, oh nyatakanlah Tuhan, oh nyatakanlah Tuhan. Di akhir ibadah tahun 2024 ini, kita tidak ada ibadah penutupan tahun, maka kita bisa berdoa di rumah kita masing-masing. Di ibadah pada akhir daripada minggu terakhir tahun ini, mari kita berdoa, membuka suara, seperti puji-pujian yang kita nyanyikan. Segala rencana-rencana yang kita sudah rencanakan tahun ini, kalau itu tidak terjadi, kita belajar mengucap syukur bahwa itu memang bukan kehendak Tuhan. Apa yang kita rencanakan dan itu terjadi, kita juga bersyukur bahwa Tuhan ada di dalam rencana kita itu. Karena rencana kita sesuai, sinkron dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami di akhir daripada tahun 2024, minggu terakhir daripada tahun ini, kami boleh belajar bahwa apa yang kami rencanakan di tahun ini, baik untuk keluarga, untuk usaha, untuk perdagangan, pekerjaan, karir kami, ketika itu tidak terjadi, Engkau menghibur kami bahwa itu memang bukan kehendak-Mu. Namun ketika apa yang kami rencanakan, kami upayakan, kami usahakan yang terbaik di dalam hidup kami, dan itu bisa terjadi, kiranya kami dengan rendah hati boleh datang kepadamu, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena Engkau yang memberkati. Dan apa yang kami rencanakan, kami kerjakan dalam karir, usaha, keluarga, gereja, di dalam pelayanan, itu semua ada di dalam rencana kekal Tuhan. Betapa kami kiranya boleh semakin hari semakin takut akan Tuhan, semakin berjalan dalam rencana kekal Tuhan bagi hidup di bawah matahari yang singkat ini. Terima kasih buat setiap anugerah yang Engkau berikan kepada jemaat-Mu, kepada setiap kami untuk menjalani hari-hari kami dengan kebenaran firman, bukan hanya menjadi pengetahuan di pikiran kami, tetapi juga kami hidupi di dalam hati kami, di dalam tindak perbuatan kami. Kami mohon pimpinan Tuhan, biar Engkau menilik setiap keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi, di mana hati kami, apakah kami mengasihi-Mu, apakah kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan masa-masa sebagian jemaat Tuhan, ada yang berlibur, ada yang sedang berkumpul dengan keluarga. Kiranya masa-masa akhir daripada hari-hari terakhir tahun 2024 ini, Engkau terus memberi kami hati yang penuh dengan sukacita, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Tidak ada perbedaan, karena kami tahu Engkau menyertai kami. Banyak yang ingin kami doakan, ajar kami berdoa, seperti Tuhan Yesus mengajar para murid-Nya berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, abad-abad, hingga Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat yang dari sorga. Kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita semua dari hari ini sampai hari kedatangan Kristus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk dan bersaat teduh masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.